Kalau Oke. kalau Cara pandangnya. kalau Satu-satu nih. Yang mana nih? Yang mana? Yang mana? Kami digigit nih. Gak apa-apa, gak apa-apa. masalahnya Nggak kan apa-apa. kalau kita berpikir kenikmatan seperti itulah, secara normal ya normalnya manusia lah. Ya. Saya aja udah jauh banget tuh, sudah sampai mual sekali membacanya. Membacanya aja mual. Makanya saya nggak pernah berani terlalu dalam juga daripada itu kan. Daripada saya tambah gak enak makan lagi kan. Yang ada di otaknya itu kenikmatan apa yang dirasakan apa. Lantaran memang sudah kerusakan dari awal itu menimbulkan apa jadinya sampai mereka jadi menyenangi hal-hal seperti itu. Apakah ada perasaan Sama kayak mungkin walaupun analoginya lain sama kayak psikopat lah ibaratnya. Apakah sama-sama seperti itu? Kan bahwa Apa lu ngeliatin gue, emang gue TV? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, hari ini kita kedatangan kawan kita yang tampang cerah, ceria, Cetar membahana. cetar membahana. Siapa dia daripada saya memperkenalkan, mending perkenalkan langsung. Halo teman-teman, sobat Borneo News dimanapun berada. Sadam psikolog. Wah, Mas, kita ini sebenarnya di sini nggak jauh-jauh pembahasannya dengan apa namanya yang ada di masyarakat sekarang. Oke. fenomena yang terjadi. Fenomena yang terjadi sekarang ini apa Bang Yuda? Yang Apa nih Bang Yuda? luar biasa ini. Apa sih? Hubungan yang gitu, cuman sedarah kan sempat dibikinkan grup Facebook. Ya. Nah, akhirnya kan ketangkap mereka kan. Nah, grup sedarah gitu. Jadi baru-baru ini dihebohkan kan dengan grup media sosial Mhm. di Facebook, apa namanya grup Oke. fantasi sedarah, Fantasi namanya. sedarah. Incest juga bahasanya. Nah, jadi menandakan sekarang itu apa namanya Degradasi ya, moral, moral kita itu manusia. kayak gimana di Indonesia ini sampai hal ini dibuat sebagai kayak Kesenangan-kesenangan gitu. serangan-serangan ya yang dilakukan masyarakat sekitar lah, membuat mereka itu membuat hal yang biasa yang kayak gitu, bukan apa namanya pikiran mereka tuh biasa aja gini yang sudah dilakukan. Malah jadi bahan Nah. rame-ramean. Jadi rame-ramean gitu. Intinya dari sudut pandang psikolog sendiri, hal itu bisa terjadi. Apa pemicunya? Iya betul. Oke. Tarik nafas dulu teman-teman. Garu-garu dulu gatal aku malah. Oke, baik. Kenapa saya demikian teman-teman? Sebenarnya dengar fenomena seperti itu, sobat-sobat Borneo News dimanapun berada, miris dengarnya ya teman-teman ya. Ya. Kenapa miris? Karena ada fenomena yang memang tidak lazim. Ya. Nggak lazim kan ya? Sangat tidak lazim. Kenapa tidak lazim? Karena yang sewajarnya adalah berhubungan ataupun mengenal lawan jenis itu adalah hal yang normal begitu. Betul. Antara laki-laki dan perempuan itu adalah hal yang wajar. Ini kejadiannya berbeda. Tapi bisa jadi dengan, mohon maaf tadi dengan siapa Mas? Sedarah. Sedarah. Dengan Ibu. kakaknya atau dengan ibunya atau bapak dengan anaknya yang cewek dan atau anak laki-laki dengan ibunya. Oke. Kalau manusia ibaratnya dengan berpikir logika paling dasar sendirilah. Kalau menurut saya itu sudah sangat tidak masuk akal dan Betul. itu menurut pandangan saya sudah bukan kayak pikiran manusia seperti itu. Manusia pada umumnya pada berpikir logika yang paling dasar lah. Paling gampangnya. Nah, itu gimana nih menurut Oke. psikolog sendiri? Kita breakdown satu persatu teman-teman ya. Iya betul. Jadi pertama memang situasi yang terjadi saat ini kita garis bawahi itu adalah memang hal yang tidak lazim. Ya. Hal-hal yang dalam tanda kutip memang itu menyimpang. Sangat menyimpang. Soal penyimpang. Menyimpang gitu teman-teman ya. Sakit hati aku dengarnya. Ayo lanjut. Oke. Memang benar teman-teman semuanya. Kenapa situasi itu bisa terjadi, Bang Arif, Bang Yuda? Kita harus tarik mundur dulu nih peristiwa itu sebenarnya kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa. Tadi Bang Yuda tanya nih, kok bisa itu terjadi gitu ya? Ya. Kok bisa fenomena itu terjadi di era sekarang? Nah, Betul. Kita tarik mundur dulu. Sebenarnya ini adalah hubungannya dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu gitu ya. Ya. Kok bisa di masa lalu gitu ya? Nah, pasti yang terjadi fenomena ini adalah rata-rata itu anak yang terjadi adalah anak-anak remaja biasanya. Nah, ya. Anak-anak remaja. Betul. Kenapa anak-anak remaja? Sebenarnya yang terjadi dari anak-anak remaja ini
adalah kalau kita runtutkan dulu ya di tahap perkembangan di psikologi itu teman-teman semuanya, mulai dari 0 sampai dengan kita belum dilahirkan itu sebenarnya ada fase-fase tahap perkembangan yang memang harus dilampaui. Nah, dari tahapan 0 sendiri itu sebenarnya untuk edukasi itu sudah bisa dilakukan. Kok bisa? Bisa dong. Jadi 0 itu fase tahapan perkembangan yang mana persalinan gitu ya, gampangnya persalinan memang stimulus ataupun informasi-informasi yang diberikan itu sudah bisa diberikan. Contoh, pernah tahu kan ya Bang Yuda sama Mas Arief, orang yang biasanya dalam posisi hamil sering didengarkan murotal, sering didengarkan musik klasik, mungkin musik klasik, itu adalah salah satu stimulus awal atau edukasi awal, pendidikan awal pada saat di dalam kandungan. Nah, masuk ke tahapan berikutnya, usia 2 tahun sampai 5 tahun. Nah, 2 tahun, 5 tahun sendiri di sini adalah tahap perkembangan di mana anak-anak yang memang lebih banyak bermain, gitu ya, bermain. Tapi melalui bermain itulah kita bisa mengedukasi mereka. Contohnya, gitu ya. Dengan cara bermain ini kita membuat sebuah pola yang bisa difahami anak-anak. Tujuannya adalah untuk menggambarkan bahwa situasi ini adalah situasi yang menyenangkan. Betul. Situasi yang menyenangkan sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan itu mereka bisa mengikuti. Tahap perkembangan 2 sampai 5 tahun biasanya. Nah, di situ sebenarnya tahap perkembangan di mana fase-fase tahap perkembangan yang kita sebagai orang tua itu sebagai role model, sebagai contoh. Kenapa kok bisa sebagai role model? Karena anak-anak pada fase-fase seperti itu nggak bisa tuh dijelasin. Nah, kamu nanti ke sini, kamu ke sini. Fasenya memang anak-anak memang belum berpikir kritis di fase masih meniru kan? Masih meniru. Nah, fase itu usia 2 sampai 5 tahun, gitu ya. Terus usia 5 tahun sampai 7 tahun. Nah, di sini anak sudah mulai berpikir kritis. Berpikir kritis, mulai menggunakan analisanya, mulai melihat dampak baik dan buruknya, walaupun perlu diarahkan sama orang tua. Nah, masuk nih ke tahapan fase remaja nih. Masuk remaja ya. Kenapa saya bicara masalah fase remaja? Karena yang paling besar faktor pengaruhnya di masa fase-fase ini. Fase-fase remaja ini yang membentuk orang itu menjadi seseorang gitu. Maksudnya kenapa kok jadi seseorang? Karena faktor fase perkembangan remaja inilah sebagai penentu sebenarnya. Betul. Karena kenapa? Mas, fase remaja. Fase remaja ini adalah fase transisi dari anak-anak ke dewasa. Ketika fase transisi anak-anak ke dewasa ini pasti banyak banyak perbedaan yang tadinya di pola asuhnya dia dengan orang tua seperti ini, di lingkungan sosial atau pertemanannya berbeda. Sehingga kok bisa terjadi seperti itu? Si anak kan mulai berpikir, mulai menggunakan kemampuan berpikirnya, gitu ya. Karena ada namanya ketika anak-anak fase remaja ini ada 3 pengaruh sebenarnya tumbuh kembangnya. Jadi ada 3 faktor. Pertama kognitif. Kognitif anak-anak remaja ini udah mulai idealis. Udah mulai udah mulai menggunakan akal pikirannya untuk menentukan baik dan buruknya. Lalu ada faktor biologis. Nah, ini faktor biologis ini adalah tahap perkembangan yang mana memang kelihatan nih nantinya. Jadi di faktor biologis ini ketika anak-anak remaja pasti kelihatan tuh. Tahap perkembangannya sudah yang tadinya dari berat badannya kelihatan, tumbuh kembangnya udah kelihatan, yang tadinya belum muncul jakun, sampai dengan alat reproduksinya bertumbuh di situ. Terus selanjutnya apa? Ada sosio-emosional. Nah, letak biasanya problemnya di sini nih, di sosio-emosionalnya ini. Di sosio-emosionalnya ini ada sebuah kendala biasanya. Di sosio-emosional ini terjadi namanya mereka berpikir, merasakan, lalu bertindak. Tapi ketika mereka bertindak, gitu ya, mereka nggak tahu tuh
apakah yang saya lakukan ini benar atau salah? Ya, 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 ya. Jadi ketika muncul tindakan yang salah, itu dikatakan sebagai penyesuaian yang tidak adaptif atau maladaptif. Ya. Nah, maladaptif inilah yang secara langsung mempengaruhi fase pertumbuhan si anak remaja itu tadi. Kok bisa? Nah, diturunin lagi nih. Ketika masa sosio-emosional itu tadi mereka nggak berkembang secara optimal, kan di tahap perkembangan tadi masa remaja itu kan banyak faktor ya. Ya. Artinya di sosio-emosional itu anak-anak sudah mulai bisa mengenal lawan jenis. Ya, ya. Ada rasa suka. Ada kok aku melihat cewek itu menarik ya. Sebenarnya itu hal yang wajar. Wajar. Hal yang wajar. Tapi ketika masalahnya adalah ketika lingkungan sosial, peran orang tua, pola asuhnya mungkin tidak optimal di situ. Jadi peran sosial dari pembedaan antara jenis kelamin itu bisa jadi bermasalah di situ. Iya. Di dasarnya ya. Di dasarnya. Nah, terus gini. Ini kan kalau misalnya dari sosio-emosional itu dia sudah mulai mengenal lawan jenis kan. Oke. Dia sudah mulai mengenal lawan jenis dan ada ketertarikan baik secara perasaan atau secara seksualitas seperti itu kan. Nah, tapi pada fenomena ini dia malah mungkin di masa dewasanya dia kan malah berfantasi dengan yang sedarah sendiri, yang sedarah, adik, anak, ibu atau bapak sendiri atau gimana. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu yang apa tuh yang bisa mempengaruhi hal seperti itu? Nah, faktornya tuh. Ya, inilah ketika kondisi sosio-emosional tidak optimal, perkembangan mereka tidak optimal, bisa jadi kondisi fase pada saat itu kan mereka fase remaja. Nah, pasti orang-orang yang sudah mengalami ini bisa jadi orang dewasa ya, bisa jadi orang dewasa. Tapi fase dewasa ini adalah cerminan atau hasil dari adaptasi ketika dia masa remaja. Masa remaja, ya betul. Ketika masa remajanya dia mengalaminya tidak lempeng-lempeng aja, tidak optimal. Contoh tadi ketika dia dihadapkan ketika pada situasi tertentu gitu ya. Sebenarnya dia itu cara berpikirnya bisa ngerti bahwa aku tuh cowok, dia itu cewek, gitu ya. Akan tetapi bisa jadi pada saat itu peran orang tua atau peran lingkungan sosialnya tidak mendukung nih. Ya sudah deh, kamu tuh pokoknya ya udah cowok aja, kamu tuh cewek aja. Padahal nggak begitu juga. Artinya perlu edukasi yang lebih mendalam terkait hal itu. Contoh, banyak kasus nih, contoh gitu ya, satu kasus contoh. Kasus yang terjadi itu bisa jadi pada saat itu orang tua tidak menjelaskan secara detail fitrah kita sebagai laki-laki, fitrah kita sebagai perempuan. Ada kalian contoh seperti ini, ada anak-anak yang pada usia 11 tahun atau 12 tahun, karena fase remaja awal itu usianya adalah remaja awal itu 10 sampai 15 tahun. Remaja madya, remaja tengah itu 15 tahun sampai dengan 18 tahun. Remaja akhir itu 18 tahun sampai 22 tahun. Nah, ketika remaja awal ini sebagai penentu. Sebagai penentu kenapa tadi? Kemana arahnya gitu ya? Kemana arahnya? Betul. Ketika kita diberikan pemahaman yang dalam tanda kutip sesuai dengan usia perkembangan anak pada saat itu, pemahaman anak akan juga memahaminya dengan gamblang. Nah, ketika anak-anak ketika memahaminya pada saat tahap perkembangan itu tidak terselesaikan, kada masuk di pikiran dia, tidak masuk dalam pikiran dia, gitu ya. Bisa jadi dia akan mencari tahu informasi itu dari teman-teman sejawatnya, seusianya. Atau bisa nggak? Nih mohon maaf saya potong. Kan dari riset kemarin kan, saya coba riset lah. Apakah ada mungkin stimulan ini ditimbulkan dari tontonan-tontonan sendiri? Maksudnya dari film-film porno lah ibaratnya seperti itu kan. Karena film porno itu kan kadang-kadang ada yang fantasi, sedarah juga walaupun sebagai film itu kan sebenarnya film bohong-bohongan semua kan. Itu memang sudah disetting, sudah pasti merusak otak. Itu sudah ada pengaruhnya dari situ. Sangat mempengaruhi. Kenapa sangat mempengaruhi?
bisa jadi ketika anak ini mencoba mencari jati diri, Iya. masa remaja itu awal kan mencari jati diri. Jadi seharusnya itu dia mendapatkan pemahaman yang jelas terkait sex education, tapi dia mencari-cari, Cari sendiri. cari sendiri tanpa literasi yang jelas. Iya. Tanpa guru literasi, lah gitu tanpa ya. guru. Nah, tanpa literasi yang jelas dan ketemulah grup atau video-video yang mungkin menurutnya ini menjawab informasi yang saya butuhkan. Padahal itu bukan jawaban dia. Nah, dari situlah itu sudah mulai masuk nih pemahaman atau sudut pandang yang dalam tanda kutip maladaptif tadi yang saya bilang. Iya. Maladaptif kenapa? Karena penyesuaian yang tidak tepat. Betul. Padahal secara fitrahnya ketika laki-laki itu masih dengan perempuan. Ya, Iya. cuman walaupun perempuan, ibu kita juga perempuan kan. Iya. Cuman nggak gitu juga kan. Sepakat. Bukan berarti dengan ibu kita itu dibenarkan. Iya. Oh, itu sudah sangat Sudah melanggar. Sudah Salah benar-benar Nggak ada. Salah total. sudah benar-benar sudah itu dikatakan ya menyimpang dari sisi psikologis pun itu kami tidak membenarkan. Karena sudah. proses-prosesnya tadi itulah ketika anak-anak berpikiran bahwa itu jawaban, Iya, iya. padahal itu bukan jawaban. Padahal informasi itu Informasi palsu semua. informasi yang palsu dan bahaya juga di Bang. Hmm. Orang-orang yang di dalam itu bisa jadi di masa kecilnya dia itu termasuk bisa jadi dia itu bisa jadi korban. Oh, iya. Bisa jadi korban. Kenapa korban? Panjang ceritanya sebenarnya. Ya. Korban ketika dia di satu sisi korban, tapi ketika dia sudah menjalani kok aku pada saat itu. Enak gitu ya. Nah, Wah lah, na'udzubillah min dzalik. kurang ajar. Nah, ada dalam tanda kutip enak, ada fantasi seperti itu, dia memperlakukan orang lain juga seperti itu. Walah. Efeknya efek domino. Jadi Gitu, akan teman-teman. berlanjut terus. Dia kena ya waktu itu kena waktu waktu dia masih kecil atau masih di Remaja awal lah. Remaja awal. Terus sudah dewasa dia membuka lowongan baru Iya. untuk orang gitu ya. Untuk yang terdekatnya sendiri Iya, kan. orang terdekat ya, maksudnya temannya atau apa? Bukan anaknya. Oh, iya, Anda, anaknya. Ibunya. Ya, orang terdekat. Dan Circle itu dia lah, circle keluarga. dipamerkan. Betul. Udah tidak masuk akal. Nah, ini kan mungkin kacau. berbicara tadi kan dari masa pra hingga akhir remaja kan. Iya. Pengaruh-pengaruh itu yang bisa banget. Betul. Nah, saat dia sudah lepas dari masa remaja itu dan dia sudah melakukan tindakan seperti itu. Ini kita nggak tahu kan, namanya membaca pikiran orang pasti berbeda kan. Iya. Beda-beda. Nah, saya sendiri memandangnya itu kan gara-gara riset itu aja saya pengen mual kan. Iya. Nah, mereka tuh gimana bisa ceritanya bisa mempunyai fantasi semengerikan itu? Saya kan udah mengerikan itu. Apa yang ada di otaknya jadinya? Danger. Ini pas mereka sudah berada di posisi mereka sudah hancur seperti itulah otaknya. Apa yang ada di fantasi mereka? Baik. Secara garis besar ini adalah disebutnya adalah penyimpangan seksual, teman-teman. Penyimpangan seksual yang tidak pada tempatnya atau fitrahnya. Nah, proses ini terjadi akibat maladaptif tadi. Ketika proses cara berpikir yang salah, penempatan yang tidak sesuai, jadi kebingungan karena posisi itu kan anak-anak kan nggak stabil secara emosi. Iya. Jadi stabil karena secara emosi udah nggak stabil gitu kan ya. Jadi mudah terpengaruh Apa yang masuk duluan gitu ya? sampai masuk duluan gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya adalah posisinya pada saat itu teman yang merasa nyaman pada saat itulah yang membuat jadi dia terpengaruh. Oh, akhirnya dia menemukan kawan-kawan yang memiliki fantasi sama. Sefrekuensi yang sama. Yang pikirnya sama gitu ya. Sefrekuensi yang sama. Tiba-tiba misalnya teman bercerita, aku tuh padahal suka kayak gini. Dibenarkan lagi. Pas dia, kok aku sama gitu ya? Iya. Langsung mereka, kenapa kita nggak bikin ini aja gitu ya? Iya. Oh, jadi Ide kreatif mau keluar. Saya potong. Manusia itu kan biasanya berkelompok dengan minat yang sama kan. Iya. Artinya dia menemukan tempat yang nyaman dengan orang yang memiliki ketertarikan yang sama. Akhirnya seperti Sepakat. itu. Sepakat. Nah, Sepakat. ketertarikannya itu tuh nih awalnya mungkin ya stimulansi saat awal remaja dan akhir remaja. Nah, saat dia sudah memiliki fantasi seperti itu yang ada dalam otaknya itu apa yang dirasakan mereka sampai bisa mengerikan itu. Apakah itu setelah itu kan, apakah di otak Masalahnya bisa kita rubah? Kalau Cara pandangnya. Satu-satu nih. Yang mana nih? Yang mana? Yang mana? Kami digigit nih. Gak apa-apa. masalahnya kan kalau kita berpikir kenikmatan seperti itulah,
secara normal ya, normalnya manusia lah. Ya. Saya aja udah jauh banget tuh, sudah sampai mual sekali membacanya. Membacanya aja mual. Makanya saya nggak pernah berani terlalu dalam juga daripada itu kan. Daripada saya tambah gak enak makan lagi. Yang ada di otaknya itu kenikmatan apa yang dirasakan. Lantaran memang sudah kerusakan dari awal itu menimbulkan apa jadinya sampai mereka jadi menyenangi hal-hal seperti itu. Apakah ada perasaan Sama kayak mungkin walaupun analoginya lain sama kayak psikopat lah ibaratnya. Sama seperti itu. Ya benar. Tadi udah di-spill sebenarnya sama Bang Arif tadi. Dalam tanda kutip orang-orang seperti itu merasakan kepuasan tersendiri ketika melakukan dengan orang yang sesuai dengan kriterianya. Bayangin, miris nggak? Miris banget sebenarnya teman-teman. Semoga kita semuanya, keluarga kita terhindarkan dari orang-orang yang seperti itu. Amin. Makanya kenapa mulai dari 0 sampai masa remaja sampai dewasa, kita perlu ada namanya sex education dan pembentukan pendidikan karakter. Ya, itu utama. Pendidikan Paling karakter. utama. Karena kenapa? Ketika sex education itu tidak dipersiapkan sedini mungkin, jadi persepsi orang tua itu pasti banyak berbeda-beda. Nah, Beda-beda. betul itu. Jadi kan pernah mendengar juga, anak masih 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, jangan diajarin masalah sex education, masih belum waktunya. Padahal di waktu-waktu itulah saatnya mengasih tahu bahwa, oh ini yang benar, ini yang salah. Kamu harus kayak gini nak, lihat nih. Contoh kan ke diri sendiri kan. Bapak kayak gini, ibu kayak gini, kamu harus gini. Mungkin seperti itu kan. Tapi ada yang anak yang bertanya, yang kayak gini, kayak apa ini? Terus jawab, nggak tahu. Nah, inilah. Baik teman-teman semuanya, benar apa yang dikatakan Bang Arif tadi. Betul. Sebenarnya sex education itu sebisa mungkin kita sebagai orang tua sudah tidak menganggap hal yang tabu lagi mengenai sex education. Nah, jadi sex education ini harus kita berikan sedini mungkin, mulai dari SD, mulai dari SMP, mulai pendidikan mungkin dari itu tadi ketika saya menjelaskan mulai dari 0 sebenarnya sudah bisa mulai distimulus tadi. Dan pendidikan sex education itu nggak melulu berbicara masalah ataupun nggak berbicara masalah yang jorok sebenarnya. Kita berbicaranya adalah bagaimana cara mengelola, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Penyampaiannya perempuan, ibaratnya kayak itu kan. Ini laki-laki. Kalau perempuan memakai baju ini, maksudnya paling sederhananya lah, gitu kan. Terus jangan berganti baju di hadapan bapak, karena ini sudah berbeda jenis kelamin. Yang laki-laki juga jangan berganti baju di depan ibu. Secara logika dasarnya kan seperti itu kan ya. Nah terus nih, ini sudah oke lah. Orang tadi sudah anggap ini sudah koslet lah. Koslet di otaknya. Penanganannya ini kan kemarin ditangkap kan. Kalau misalnya dimasukkan penjara itu kan ya sudah wajar lah. Cuman maksudnya supaya dia nanti pas saat sudah keluar tidak menjadi predator seksual. Nah, itu apa nih harus dilakukan saat mereka sudah menjalani hukuman itu? Apa yang harus dilakukan? Kalau menurut kami para psikolog begitu teman-temannya, jadi alangkah lebih baiknya orang-orang yang seperti ini kita harus berikan tempat untuk rehabilitasi. Nggak hanya dihukum ataupun nggak hanya dimasukkan ke dalam penjara. Jadi perlu adanya psikoterapi khusus untuk orang-orang ini. Agar apa? Nggak membawa dampak yang lebih besar. Orang bisa ketularan loh teman-teman dengan adanya orang-orang seperti ini. Yang tadinya orang nggak ngerti, yang tadinya orang-orang itu nggak paham, melalui orang-orang yang pernah melakukan ini bisa ikut-ikutan. Nah artinya perlu rehabilitasi secara khusus untuk orang-orang ini. Bahkan mungkin kita harus intens mengenai ini. Nah melalui podcast ini, teman-teman semuanya, secara nggak langsung kita harus edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya sex education, pentingnya orang tua belajar sama-sama. Kita belajar, nggak berarti kami yang ada di sini adalah orang-orang yang ngerti terkait sex education, nggak. Kita ayo belajar bersama terkait sex education dan pendidikan karakter. Agar apa? Hal-hal seperti ini mampu dan bisa diminimalisir. Betul Bang Yuda ya? Bang Arif ya? Padahal itu ini hal yang alami sebenarnya. Hal yang alami. Sebenarnya hal yang alami. Meskipun tak diajarkan, dia kan bisa, aku suka sama tuh cewek misalnya, atau cewek, aku suka tuh sama tuh cowok.
Tapi Cuma mungkin dari ada batas-batasannya kadang harus diajarkan. jadi kan. perkembangannya itu tadi yang kita edukasi kan, bahwa batasan-batasan cowok sama cewek itu sekian, jangan sampai kelewatan. Mungkin itu. Betul sekali. Jadi pendidikan edukasi ini teman-teman, mungkin kita sebagai orang tua begitu ya, sebagai orang tua yang pertama secara simpelnya sudah di-spill sama Bang Yuda tadi. Jadi ketika anak-anak sudah mulai anak-anak sebelum masa remaja, kita sudah mulai membiasakan tuh yang tadinya anak-anak nggak berpakaian di depan kita. Ya. Kita harus sudah biasakan kepada mereka, walaupun sudah masih anak-anak, kita harus ajarkan. Ya, ini betul. aurat, ini alat Ya. kelamin yang memang tidak boleh orang lain tahu. Ya. Kita harus punya rasa malu yang pertama. Kenapa nggak harus punya rasa malu? Karena itu awal untuk edukasi kita kepada anak-anak kita. Terus yang kedua, kita harus jelaskan juga bahwa mana area-area yang bisa atau tidak bisa disentuh oleh orang lain. Betul. Siapapun itu. Siapapun Saya- itu. Kecuali dirimu sendiri. Betul. Cuman ya itu lagi kadang-kadang kan orang tua nih tidak semuanya hobi belajar kan. Nah, Terus gimana nih Keren, memberitahukan pada orang tua agar namanya orang tuanya harus belajar lah, jangan berhenti. Masalahnya kadang-kadang aku sudah tahu ya. inilah. Kadang-kadang menjelaskan ke anaknya nih mereka yang Karena sampai, Bang. nggak sampai. Kadang-kadang alah masih kecil. Itu yang sering terjadi. Mudah-mudahan Ketidaktahuan seperti itu kan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan diskusikan ini Ya. mungkin PPA, Hmm. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan semuanya melihat dan menyaksikan bahwa Betul. kita perlu berkolaborasi nih teman-teman semuanya Ya. untuk mengedukasi termasuk orang tua, Ya. termasuk anak. Jadi tadi aku sempat diskusi sama Sherly. Sherly itu tempat anak magang di tempatku bekerja begitu Iya, teman-teman semuanya. Dia ngobrol nih ke aku. Pak Sadam, kira-kira perlu nggak ya edukasi ataupun pendidikan khusus untuk orang-orang tua? Oh, perlu banget. Sangat perlu sebenarnya. Masukkan barak militer. Nah, itu mungkin kita bisa diskusi di episode selanjutnya tuh. Seru tuh sebenarnya kalau masalah tuh. Kita spill dulu nih. Nah, jadi ketika orang tua sudah punya wadah yang tepat untuk diedukasi terkait sex education, jadi orang tua punya persepsi yang sama nih dan cara komunikasi yang sama ketika anak-anak bertanya. Masalahnya itu awalnya bisa jadi terkait anak-anak bertanya, Pak, aku tadi lihat cewek cantik banget, cewek itu seksi, langsung digampar itu anak. Iya. Kemungkinan itu bisa terjadi. Iya, bisa jadi. Padahal si anak-anak ini nggak ngerti. Iya. Anak-anak itu nggak tahu. Karena muncul usia 11 tahun sampai 15 tahun itu kan sudah muncul hormon-hormon yang memang sesuai dengan usianya ya. Mohon maaf, bisa jadi anak itu terangsang. Bisa jadi anak-anak itu tertarik gitu ya. Tertarik dengan lawan jenisnya. Nah, peran orang tua di situ tuh menjelaskan. Menjelaskannya apa? Bukan pada saat itu, tapi biar aja anak-anak itu tadi udah mulai ngelirik nih. Oh, cewek cantik tuh. Berarti normal. Normal. Iya. Nah, terus harusnya dijelaskan Ya. kan. Sesampainya di rumah, Baru ketika kondisinya lagi enak, santai, Lagi asik gitu lagi kan. asik ngobrol, biasanya main catur atau mungkin main game. game bareng. Tapi gamenya game yang di rumah, Ya, nih. betul, Game- di rumah. bukan game-game yang online begitu ya Ya. teman-teman ya. Game-game yang rumahan yang bisa Ya. kita bikin bersama, Ya. sambil di-spill tuh. Kamu tadi kayaknya liatin Mbak itu ya deh, Ya. atau Bang ya? Ya. Nah, si abang jawab, iya Pak, cantik banget ya. Nah, si bapaknya nggak merespon, kurang ajar. Nah, kalau udah jawab kurang ajar, udah selesai tuh anak takut akhirnya. Oh, akhirnya dia tidak mau terbuka dengan orang tua. Ya, terpendam dan dia. dia mencari apa? Mencari Jawaban jawaban dari kawan-kawan yang satu Frekuensi atau mungkin dalam tanda kutip Mencari. sama-sama nggak tahu jawabannya. atau dia mencari lewat internet melalui video-video yang tidak senonoh seperti itu. Akhirnya perilaku menyimpang atau maladaptif Iya, tadi iya. terjadilah di situ. Nah, nih lanjutannya. Orang tua nih harusnya gimana? Mereka apa yang harus dipelajari, dan kalau misalnya mereka ditanya mendapat pertanyaan seperti itu dari anak. Orang tua nih supaya bisa menjelaskan tuh gimana caranya? Jawabannya gimana? Jawabannya gitu ya? gimana? Pertanyaannya gimana dulu nih, Bang? Ya misalnya kayak tadi lah. Mm-mm. Misalnya nih, dia memiliki ketertarikan, misalnya dia punya anak cewek, memiliki ketertarikan terhadap cowok, atau yang sebaliknya. Oke. Orang tua ini kan mungkin banyak yang Nggak semua bisa ngomong ya. ngomong seperti itu. Oke. Harus belajar tiap hari. Cuma kan kita sering bilang orang tua belajar.
Ini apa yang harus dipelajari oleh orang tua? Bagus pertanyaannya Bang Yuda nih. Tepuk tangan dulu dong. Asik. Masya Allah. Bener. Jadi gimana caranya menyampaikan itu penting teman-teman. Kenapa penting? Karena ketika kita sampai salah menyampaikan, efeknya itu besar. Nah, tadi ketika anak itu bertanya, Pak atau Bunda, cewek itu cantik. Nah, jawaban dari orang tua, jawabannya santai aja. Nggak usah langsung responsif ya. Kita harus lebih proaktif. Wah, berarti anakku sudah mulai dewasa nih. Udah mulai mengenal nih. Kayaknya abang sudah mulai dewasa. Bang, kamu melihat seperti itu gimana? Nah, masuk situ dulu. Kira-kira gimana bang menurutmu bang? Ya, aku merasa nyaman pak, tertarik. Alhamdulillah, jawabannya gitu. Anakku normal. Anakku sudah mulai masuk fase puber. Nah, kita jelasin tuh fase puber itu apa? Gitu ya. Udah besar. Fase puber itu, Nak, adalah fase di mana kita itu transisi dari anak-anak menuju dewasa. Bapak mau tanya nih, Nak, ke kamu, Nak. Ini kita harus menyampaikan dengan bijak, memang. Nak, Abang sudah mimpi basah belum? Oh ya, itu pasti itu ditanyakan. Udah mimpi basah belum? Mimpi basah itu apa, Pak? Nah, ini masuk kita lagi di situ. Ya, kita edukasi lagi gitu ya. Edukasi lagi nih. Mimpi basah itu, Nak, kita itu melihat orang yang kita kagumi. Entah itu siapapun, kadang kita nggak tahu, Nak. Tapi setelah mimpi basah itu, kita ada sebuah cairan tuh, Nak, yang keluar. Mohon maaf, Nak. Ya, harus sampaikan dengan baca kata-kata yang bijak. Nah, ada yang keluar tuh, Nak, dari situ, Nak. Nah, apa itu, Pak, yang keluar? Nah, ketika kamu sudah keluar, itu berarti hal yang normal dan kamu sudah masuk ke tahapan dewasa. Selamat datang, Nak, di fase dewasa. Beda nggak cara ngomongnya kayak gitu? Beda nggak? Iya, sip. Jadi kita tuh berperan posisinya kayak kawan. Artinya lebih baik anak itu dianggap dan tanda kutip dianggap sebagai kawan supaya dia nyaman menceritakan apapun yang dialaminya dan daripada dia mendapatkan informasi yang salah dari luar atau dari tontonan atau apa yang aneh-aneh. Nah, lebih baik lagi menurut saya kan, orang tua tuh mending daripada dia sukanya sok paling benar, diskusi. Mending banyakin diskusi, banyakin baca buku. Cocok, teman-teman. Cari di YouTube banyak lah seperti itu kan. Cocok sekali. Cuman kadang-kadang orang tuanya ini merasa diri paling pintar sendiri. Kebanyakan sudah yang. Nah, inilah letak seninya, teman-teman. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan 100% orang tua ya, teman-teman. Kadang ada beberapa hal yang memang ada keterbatasan kan ya, Bang ya. Ya, sebagian dia lebih senang nonton TikTok yang joget-joget dibanding dia maunya belajar lewat hal yang bagus lah di internet segala macam banyak kan. Tapi dia lebih senang nonton TikTok joget-joget. Banyak gitu. Kadang tuh live sampai 24 jam gitu lah. Itu merusak juga itu. Cuma nonton misalnya nih pendidikan dari Dokter Boyke misalnya seperti itu kan. Baru nggak sampai 5 menit udah malas udah gitu. Berarti sekilas-sekilas sudah dianggap sebuah kesimpulan. Iya. Ataupun nonton sepotong-sepotong ya, belum selesai diterangkan, nonton kesimpulannya kayak ini, berarti ada lagi lanjutannya gitu ya. Nah, itulah yang berbahaya sebenarnya. Offset. Makanya tadi aku bilang, Bang, makanya kita selamat datang, Nak. Kamu sudah mulai masuk ke fase dewasa. Artinya ada kebanggaan untuk anak-anak. Jadi anak-anak nanti nggak tertutup komunikasinya dengan orang tua. Jadi anak-anak ngobrolnya ke ayah bunda, ke abi umi semuanya bisa lebih enjoy. Ketika enjoy, posisinya kan sama tuh, karena kan kita kawan. Ya, tadi aku itu ngerasain seperti ini. Oh, gitu ya, Nak. Nah, itulah kita bisa masuk tuh orang tua. Secara psikologisnya ketika sudah nyaman, frekuensinya sama, anak akan mudah kita arahkan dengan seusianya dia. Jadi kesannya nggak menggurui lagi, tapi kita seakan-akan komunikasinya ajak berteman lah gitu ya. Iya, itu kita sebenarnya harus benar-benar sama-sama belajar, teman-teman. Ayo, semuanya ayah bunda semuanya dimanapun berada, melalui podcast ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah positif dari adanya podcast ini. Gitu Bang ya? Betul sekali. Jadi kan masalah ini Bang lah, bukan masalah kriminalitas lah. Sebenarnya itu masalah moralitas saja. Dan kejiwaan menurut aku tuh. Iya. Sepakat. Itu karena jadi kalau memang kita mau menyampaikan ke anak itu ya tadi benar dengan edukasi pelan-pelan kita ajak berteman. Kalau seandainya ya tadi kalau seandainya anak bertanya
kita acuh atau kita Wah. langsung tiba-tiba naik pitam, dia kan bertanya nih, aku suka sama itu, tiba-tiba kan langsung marah nih. Wah, aku sebenarnya salah juga sih Mas. Aku pernah juga. Oke, Kayak gitu, oke. tapi aku sudah perbaiki. Tapi aku seneng nih. Jadi kita dapat Nah, insight nih. Iya, jadi sebenarnya. aku sudah perbaiki bahwa yang seperti itu salah. Iya, iya. Jadi kita sampaikan bahwa menjaga diri dia, habis itu privasi penting lah pokoknya. Jangan sampai orang lain tahu kamu nak cewek, kamu jangan mau dipegang nih, jangan sampai orang itu melihat ini gitu Iya. kan. Jadi dia bilang, oh dia nanya apa sih? Pak kenapa nggak boleh? Oh kita sampaikan lagi kan tadi kan betul edukasinya bahwa cewek itu nggak boleh kayak gini. Ini yang boleh lihat kamu aja kata Bang Yuda tadi gitu kan. Iya. Nah, jadi Betul. sebenarnya orang tua ya susah-susah, enak-enak juga jadi orang tua. Susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Ya. Ngomong-ngomong kita boleh minum nggak sih nih? Oh, dari tadi sudah minum terus. Bismillah. Dari Nah, tadi Ini Keras soalnya, Bang. fenomenanya sudah ada kan. ya Sebenarnya yang harus dilakukan kita semua, termasuk pemerintah, masyarakat, Ya. segala macam, agar keanehan yang terjadi belakangan ini tidak terus bergulir bola salju makin membesar lah. Ini kan rata-rata orang ini sudah otaknya hampir kebanyakan sudah absurd dan pola pikirnya sudah. Kadang-kadang kita juga sedih melihatnya kan. Harusnya orang tua yang berperan sebagai pelindung keluarga ini, anaknya Malah jadi predator. malah jadi predator. Naudzubillah min dzalik. Nah, Semoga naudzubillah min kita dzalik. semua terhindarkan dari hal-hal seperti itu, teman-teman semuanya. yang pastinya kita itu tadi Indonesia ini memang lagi darurat moral. Betul. Katanya kita yang sedang paling beragama Setelah paling segala agamis, padahal tuh Agamis. tidak terpakai agamanya. Heeh. Malah moral anjlok. Rusak Bang. Sudah Bang ya. Aduh. Mandirkan ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita mungkin bisa lebih mendalam berbicara mengenai hal ini, Ya. lebih ke teknis lagi, Betul. mungkin melalui Dinas Pendidikan tadi yang saya spill, Betul. Dinas Kesehatan, Himpunan Psikologi Indonesia, mungkin terutama Forum Psikologi yang ada di Kota Waringin Barat. Ya. Nanti kita bisa berkolaborasi, mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya seks edukasi, Ya. pentingnya karakter atau pendidikan karakter itu memang urgent sekarang. Jadi Perlu biar, kita jadikan poin utama saat jadi ini. biar menangkal kenakalan usia dini itu ya. Termasuk kenakalan orang tua juga. Sama, tapi kan dari usia dini sampai ke orang tua. Kenakalan Betul. orang tua ini masih kawat mah. Betul, Salah-salah sedikit cikat masuk ke penjara. betul. Nah, Betul. berarti artinya kan obrolan ini nantinya akan berlanjut lagi di episode Ya Berikutnya. berikutnya. Nah, jadi Mas Oke. Adam, adakah yang mau disampaikan yang memang pesan yang sangat menyentuh lah buat Asik. kawan-kawan di sana. Ada Oke. kawan-kawan silakan. Ya. Yang pastinya teman-teman semuanya, ayah bunda, dengan adanya fenomena yang bahkan kurang enak didengarkan, apalagi kita bayangkan, dapat kita tarik benang merah dari peristiwa ini, yaitu kita lihat dari sudut pandang psikologi perkembangan, yang mana ternyata fase remaja ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi. Kenapa di masa-masa remaja menjadi faktor yang mempengaruhi? Karena remaja ini cenderung rentan terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Terjadinya perubahan sosioemosional ketika remaja tidak mampu mengendalikan kestabilan kondisi emosinya yang cenderung berubah-ubah. Remaja cenderung mencari jawaban dan berdiskusi dengan teman-teman yang seusianya, yang bahkan tidak sama-sama tidak tahu jawabannya. Nah, disinilah poin pentingnya bagaimana peran orang tua untuk memposisikan dirinya untuk sebagai kawan, bagaimana caranya berdiskusi dengan anak-anak, lalu dengan adanya diskusi tersebut, kita bisa nyelipkan nih konsep diri, identitas diri, terkait gender, perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, lalu bagaimana si anak bisa memahami dan menghargai dirinya sendiri dan bahkan menghargai orang lain, terutama kepada lawan jenis.
Lawan jenis artinya bisa jadi itu nantinya orang tuanya, bisa jadi itu nanti adiknya, bisa jadi kakaknya, ataupun ketika sudah dewasa, bisa jadi anaknya. Bahkan ketika menjalani ataupun berdiskusi secara nyaman, bisa diselip-selipkan nilai-nilai moral, nilai-nilai keimanan, bahkan nilai-nilai tauhid. Contohnya adalah ketika ngobrol dengan yang berlawanan jenis, hendaknya menjaga pandangan, hendaknya bagaimana cara kita memberikan batasan-batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Dengan seizin Allah Azza wa Jalla, dengan peran dari tugas perkembangan secara khusus peran sosial, secara optimal diberikan kepada anak, maka secara langsung berdampak memberikan manfaat kepada kematangan seksual kepada anak. Sehingga nantinya anak juga akan bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Insya Allah, maka kita bisa terhindar dari hal-hal yang menyimpang ataupun perilaku-perilaku maladaptif. Sekian, naudzubillah min dzalik, barakallahu fikum. Panjang lebar kita sudah ngobrol masalah Ngomong-ngomong, apa namanya ini. lama ya? Enggak sih. Sejam ya? Oke. Kalau begitu Kita lanjut lagi ya. Sebenarnya ini belum sampai detail banget ini sebenarnya. masih mukadimah. Asik. Mukadimah. Karena kalau kita bicara detail, panjang banget ceritanya. Nanti kita potong-potong Berarti aja. kita bahas Episode lagi. berikut nanti Episode apa selanjutnya. yang khususnya. Oke. Bisa. Oke. Ya, berarti kita bikin segmen baru lagi, ya. Sex education. Hah? Ya Oke. inilah habis kita ngobrol kan. Oke, Bang. Oke. Kita sudah panjang lebar, jadi ada sedikit edukasi yang kita dapatkan tentang apa namanya anjloknya moralitas ini, ya kan? Ya. Jadi jangan berpanjang lebar lagi. Sudah agak mual, Bang Mali. Intinya, perilaku itu adalah perilaku yang menyimpang. Ya, Ya. Dari Sangat sisi menyimpang. norma agama, norma psikologis, gitu ya, maupun norma-norma sosial, itu tidak tepat. Sangat tidak tepat itu tuh bukan itu. Gitu ya. Offset. Oke, Bukan sudah offset lagi, keluar jalur. keluar Iya. banget. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast Panderan Muarung kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe juga. Semuanya yang ada medsos, apa tadi, IG, TikTok, saksikan semua, subscribe media sosial kita. Ulun Arif Game. Yuda Meng. Kak Sadam Psikolog. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.